Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, serta para tokoh-tokoh masyarakat, para jemaah, majelis zikir dan ta'lim, serta sholawat, riyadul muhibbin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan kita sebagai orang beriman tentunya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan iman kita, Islam kita, sampai kita bertemu Allah nantinya. Jadi kita sangat meminta kepada Allah agar Allah menguatkan iman kita, Allah menetapkan iman kita, Allah menjaga iman kita, Allah tidak mencabut iman kita. Karena iman adalah modal kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Nah, ini isyarat bahwa iman kita mesti selalu diperbaharui, dihanyari. Karena iman itu bisa lapuk, bisa buruk bila kita kada menjaga. Akhirnya sesuatu yang buruk itu akan hancur, akan hilang, kada ada lagi bendanya. Jadi kita mesti melaksanakan apa yang disuruh baginda Nabi, yaitu tajdidul iman, memperbaharui iman, mahanyari iman. Bagaimana cara memperbaharui iman itu? Bagaimana cara mentajdid iman? Nah, Nabi mengatakan, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan banyak-banyak mengucap la ilaha illallah. Nah, ini fungsi la ilaha illallah diantaranya adalah memperbaharui iman, mahanyari iman, menguati iman. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah itu adalah zikir yang selalu dianjurkan oleh baginda Nabi. Bahkan beliau mengatakan, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Paling utama sesuatu yang aku katakan, wan nabiyyuna min qabli, dan paling utama sesuatu yang mengata oleh para nabi-nabi adalah kalimat la ilaha illallah. Maka ketika kita diberi Allah taufik hidayah, sehingga mulut kita yang banyak dosa ini bisa mengucap la ilaha illallah, maka itu adalah nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah nikmat yang besar yang Allah curahkan kepada kita. Karena mulut kita yang banyak dosa ini bisa menuturkan kalimat yang mana kalimat itu merupakan kalimat yang sepaling afdal yang dikatakan oleh para nabi-nabi Allah, para kekasih-kekasih Allah, termasuk baginda Rasulullah. Kalau kita memandangkan diri, siapa kita sehingga berhak dapat
anugerah Allah yang begitu besar. Siapa kita sehingga pantas untuk mengucap la ilaha illallah yang merupakan kalimat yang paling dicintai Allah? Maka ketika mulut kita ini bisa mengucap la ilaha illallah, tidak lain dan tidak bukan, itu menunjukkan bahwa Allah cinta kepada kita. Allah sayang kepada kita. Sehingga Dia berikan izin kepada mulut kita ini untuk bisa bertutur kalimat la ilaha illallah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah itu juga adalah kalimat yang apabila kita bisa mengucapkan kalimat itu menjelang akhir hayat kita, maka itu pertanda kita mati husnul khatimah. Itu tanda kita termasuk golongan ahli surganya Allah. Bahkan seseorang yang akhir kalimat yang diucapkan adalah la ilaha illallah, itu dia masuk surga bighairi hisabin wala iqab, tanpa didahului hisab, tanpa didahului oleh siksa neraka. Jadi ada anugerah yang begitu besar yang Allah berikan kepada orang yang akhir kalimat yang keluar dari mulutnya adalah la ilaha illallah. Orang itu akan termasuk dari golongan yang masuk surga terdahulu dari yang lain. Sebagaimana sabda baginda Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalimat yang keluar dari mulutnya adalah ucapan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga dia. Jadi Nabi itu menggunakan ibarat dengan dakhala fi'il madhi. Artinya apa? Itu litahqiq, memastikan. Karena begitu pasti, lalu seakan-akan seseorang yang mati dengan kalimat la ilaha illallah itu seakan-akan telah masuk surga. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh fi'il madhi itu, telah masuk surga. Padahal orangnya hanya mati, belum masuk surga. Tapi kenapa Nabi mengibaratkan dengan kalimat dakhala fi'il madhi? Itu litahqiq, memastikan. Kalau lain pada kalimat fi'il madhi, berdiri ikam, belum tentunya kau berdiri. Karena itu masa akan datang, siapa tahu begitunya hendak berdiri lumpuhnya. Tapi kalau telah berdiri seseorang, berartinya pasti sudah berdiri karena sudah digawinya. Nah, inilah isyarat dari kalimat yang diucapkan oleh baginda Nabi dengan sabda sidin, dakhalal jannah, pasti masuk surga dia. Dalam syarah hadis itu disebutkan masuk surganya itu apa? Ma'as-sabiqin, ay bila sabiqati azabin wala hisabin. Seseorang yang akhir kalamnya la ilaha illallah itu dia pasti masuk surga tanpa terdahulu hisab, tanpa terdahulu azab. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, karena itu keinginan setiap orang yang beriman adalah menyudahi kalimatnya di dunia ini dengan la ilaha illallah. Menyudahi ucapannya di dunia ini dengan kalimat la ilaha illallah.
waj'al akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah. Jadikan akhir kalam kami, akhir ucapan kami ketika berkesudahan ajal kami di dunia ini dengan kalimat la ilaha illallah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun mengucap kalimat la ilaha illallah itu kada mudah. Kada mudah, kada gampang. Mesti ada usaha-usaha yang kita kerjakan. Jangan hanya sekedar berharap, tapi berusaha kada. Itu mahayal. Orang nang berharap mangatam tapi kada behuma. Itu gila nih. Hendak mangatam dia, tapi pahumaannya kada ada. Ada pahumaan kada ada ditanami. Tapi hendak mangatam mahayal. Kalau tuh orang terlalu banyak hayal, dikhawatirkan akalnya tergentar. Jadi mesti ada usaha bila hendak akhir kalam itu la ilaha illallah. Yang pertama yang mesti kita perbuat kalau kita hendak akhir kalam ini la ilaha illallah adalah memperbanyak mengucap la ilaha illallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan yamutul mar'u ala ma 'asha alaihi. Seseorang akan mati atas keadaan dia hidup. Ketika semasa hidup dia sering mengucap la ilaha illallah, maka dia akan mati dalam keadaan bisa mengucap la ilaha illallah. Asal waktu sihat ini, waktu awak gagah, waktu sehat, banyak-banyak mengucap la ilaha illallah. Ada majelis zikir, umpat, berzikiran. Karena di situ dahulu kita kawa memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Yang paling baik setiap hari itu ujar guru disisihkan waktu dalam 24 jam itu ada setengah jam yang khusus kita berzikir menyebut kalimat la ilaha illallah. Setengah jam aja. Sehari itu 24 jam. Sisihkan waktu setengah jam. Kita gunakan setengah jam khusus berzikir. Nah itu termasuk nang iksar memperbanyak la ilaha illallah. Setengah jam pada lawas kada kalau. Setengah jam berapakah dah boleh? Hendak kada banyak pian gamati baca la ilaha illallah. Sampai setengah jam ampe. Bila hendak sedikit, bila hendak banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tarapian aja hendak nang dilajui, dicapati, digamati, tasarapian aja. Nang banding setengah jam. Dalam 24 jam kita khususkan untuk berzikir. Kita mesti menyiapkan mulai wayah ini juga nah ketika kita sudah tahu. Karena kematian tuh kada ada menunggu. Kematian tuh beparak tarus lawan kita. Kematian tuh semakin hari semakin dekat. Semakin hari semakin parah. Malahan bila kita lari dari kematian, bukah dari kematian, ini mahadangi aja lagi. Bukan bejauh. Malahannya mahadangi. Azrail tuh
kita misalnya kita garing, abut, anak bata tambah sekira sihat, nah, akhirnya diparingin kada sanggup mau obati kita, buka ke Banjarmasin kehandakan ampeh nih, kada tahu Azrail behadang sudah di Banjarmasin, sampai ke rumah sakit bertemu Azrail lagi mati. Jadi bila kita lari dari kematian tuh nang menghadangi kita. Nah, bila kita menerima aja siap, Azrail nang datang. Lain kalau orang nang lari tapadupak ditemui orang, lawan orang nang siap menghadang aja lagi. Nah, jadi mesti kita siapkan itu. Saya kira mati itu nyaman, mati itu kita dalam keadaan husnul khatimah. Karena nang jelas mati itu pasti, dan sesuatu yang pasti dekat. Kada pandang anum tuha, oh pian dah tuha, tadulu mati pada ulun. Ada. Banyaknya orang nang tadulu anak mati pada kuitan. Banyak lah. Nang anak mati berdahulu pada kuitan. Jadi itu nah, zikir di samping kita seminggu sekali berzikir di tempat ini. Karena zikir berjamaah tuh bagus benar kita rutinakan juga. Karena dengan sebab berjamaah kita akan diberi Allah pahala sebanyak jamaah nang hadir. Al-mustami' syarikul qail. Orang yang mendengar itu berserikat dengan yang mengata. Jadi kalau yang hadir hari ini 3.000 orang, kita berzikir 500 kali. Nah, 5 kali 3 itu 1.500.000. 500 kali 3.000 1.500.000 kali 1.500.000 kali zikir. Dan itulah yang kita dapat, masing-masing kita diberi Allah pahala seakan-akan setiap orang dari kita berzikir sebanyak 1.500.000 kali. Sangguplah kita berzikir seitu banyaknya. Di rumah sorangan sangguplah. Ada sanggup. Ulun aja ada sanggup juga. 1.500.000 kali sekali duduk. Berapa jam nih tuh? Kita sekadar duduk berjemaah diberi Allah pahala itu. Semakin banyak jemaah nang hadir, semakin banyak pahala yang kita dapat. Nah, tinggal kita memperbanyak zikir di hari-hari lain. Di hari-hari lain agar kita termasuk nang iksar tadi, termasuk orang yang memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Saya kira apa? Saya kira hendak mati kita mudah mulut kita mengucap la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, cintai Rasulullah dengan mengamalkan sunnahnya. Kenapa sebabnya? Karena biasanya kalau la ilaha illallah itu berganding dengan Muhammadur Rasulullah. Berganding dengan Muhammadur Rasulullah. Nah, ketika hendak mati, kita hanya disunnahkan mengucap la ilaha illallah. Kamana Muhammad Rasulullah itu hilangnya? Mulut kita hanya dianjurkan mengucap la ilaha illallah. Lain orang yang kafir lah Islam mesti bersahadat dinya beganding nita. Tapi amun orang sudah beriman, dinya hanya dianjurkan la ilaha illallah. Ketika kita mentalkinakan zikir keluarga kita anak-anak mati, la ilaha illallah. Jadi juga bila sudah la ilaha illallah dinya, jangan lagi dipandiri, jangan lagi artinya disambung-sambung dengan yang lain-lain. La ilaha illallah aja. La ilaha illallah. Nah, kemana Muhammadur Rasulullah hilangnya?
Nah, ujar ulama ahli batin, Muhammadur Rasulullah itu hilangnya itu masuk ke dalam diri. Nah, ini syarat bahwa hanya orang yang dalam dirinya ada Muhammadur Rasulullah yang bisa akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi orang yang dalam dirinya ada Muhammadur Rasulullah, nang akhir kehidupannya itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kayak apa saya kira Muhammadur Rasulullah ada dalam diri? Nah, cintai Rasulullah. Bagaimana bentuk kita mencintai Rasulullah? Dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi. Nah, ya kita membaca salawat tadi, kita pilih salawat Fatih. Salawat Fatih itu ulun dapat ijazah daripada almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Nagara, kuitan daripada Abah Guru di Gampa. Jadi waktu itu lagi halus ulun beilang ke rumah ayah negara. Dan ulun alhamdulillah dapat ijazah salawat Fatih itu. Ini amalanku aja sih. Amalanku aja sih. Jadi ujar guru sakumpul tuh ada di YouTube tuh. Hanya aja di karena apa? Ujar guru sakumpul ayah negara itu belum lagi artinya guring. Saban malam tuh di guru sakumpul bila ayah nih nah hendak guring. Belum lagi guring hanya beberapa jam datang Rasulullah. Saban malam kayak itu. Kan kuitan guru di Gambata. Saban malam dia guru sakumpul bibia hendak beberapa jam datang Rasulullah. Ya nang amalan sidin apa? Nah di antara amalan sidin nang ulun dapat ijazah langsung dari sidin adalah sholawat Fatih. Sholawat Fatih ini menurut Sayyidi Ahmad At-Tijani seandainya ada 100.000 bangsa. Setiap 100.000 bangsa itu ada 100.000 suku. Lah, ini ada kan ini bangsa Indonesia, bangsa Eropa, bangsa Arab, bangsa macam-macam. Kalau tuh bangsa nih, nah seandainya di dunia ini ada 100.000 bangsa. 100.000 bangsa di dunia nih. Setiap 100.000 bangsa itu ada 100.000 suku. Lalu setiap 100.000 suku itu, nah setiap satu sukunya ada 100.000 orang. Apa banyaknya tak? Lalu berzikir. Kayak apa banyaknya tak? Berzikir. Maka zikir daripada nang tadi ada 100.000 bangsa, setiap 100.000 bangsa itu ada 100.000 suku, setiap satu suku dari 100.000 suku itu ada 100.000 orang. Semuaan itu berzikir. Maka jumlah keseluruhan daripada zikir-zikir itu kadakawa mengalahkan satu orang yang bersalawat walau hanya sekali kepada baginda Nabi dengan salawat Fatih. Nah, jadi karena itu kita pilih salawat itu sebagai apa? Dari sekian banyak salawat yang kita diberi ijazah oleh guru-guru kita ambil salawat Fatih itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Zikir itu sifatnya panas juga. Nah, jadi untuk pendingin, nah dianjurkan membaca salawat karena suatu dingin sifatnya. Nah, ibarat listrik itu ada positif, ada negatif. Nah, jadi ketika positif negatif ini bersatu, lalu menyala. Nah, lalu menyala. Jadi ada dingin, ada panas seimbang, ada positif, ada negatif. Nah, menyala lampu tuh. Bila nang positif aja, kabelnya itu ada mau menyala tuh listrik.
Nah, jadi di sini perlu keseimbangan, ada zikir, ada sholawat, ada zikir, ada sholawat. Lawan tadi, bila kita bersolawat lawan baginda Nabi, berarti dalam batin kita tuh ada Nabi. Buktinya apa? Kita menggenang sidin, lalu kita hendak bersolawat lawan sidin. Maka insya Allah bila di batin kita ada baginda Nabi, ada cinta kepada baginda Nabi, mulut kita nang banyak dosa ini nah, ketika hendak mati kaina diizinkan oleh Allah untuk bisa mengucap la ilaha illallah. Jadi banyak salawat, amalkan sunnah semampu kita. Nah, termasuk sunnah apa? Hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir. Dan ini bukan hanya sunnah biasa, tapi ini sunnah nang diperintah oleh Nabi. Saya kira kita menggawi. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian lewat di taman surga, umpat ikam ke situ, masuk ke situ. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Ujar sahabat, apa ngarang taman surga nang di dunia nang ini? Ujar Nabi, hilaqud dzikir, majlis zikir. Jadi kita hadir di majelis zikir ini merupakan pengamalan daripada sunnah baginda Rasulullah. Jadi Rasulullah melihat lawan kita. Jadi kita nang hadir di sini nih sebenarnya kawah hadir di sini nih tarikan daripada Rasulullah. Rasulullah nang menarik. Sehingga kita kawah berzikir di sini. Kawah bersalawat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tanamkan di hati ini mahabbatul awliya wassalihin, cinta kepada para wali dan orang-orang saleh. Karena merekalah artinya wasilah kita sampai kepada Rasulullah. Cintai orang-orang saleh, cintai para ulama, cintai para habaib, cintai para aulia-aulia yang merupakan wasilah kita sehingga kita bisa dekat dengan Rasulullah. Yang mereka merupakan wasilah kita sehingga kita bisa cinta kepada Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di majelis kita ini sering kita mengadakan haulan para wali-wali. Nah, sebagaimana minggu kemarin kan kita mengadakan haul daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita mengadakan haul daripada Sayyidi Al-Habib Ali bin Muhammad Habasyi. Kenapa? Karena lewat perantara mereka kita bisa lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaqa bil juz'i faqad ta'allaqa bil kulli. Siapa beingkut dengan sebahagian, hakikatnya dia beingkut dengan keseluruhan. Ibaratnya itulah nang kaya seekor gajah, kita maragap gajah seikungan kada sanggup karena awak kita halus, gajah singgenalan. Tapi kita ingkuti buntut gajah aja nak. Ingkuti buntut gajah aja, kamana gajah tu berjalan sampai kita juga. Nah kayak itu juga kita kalau kada mau menggunakan wasilah wali-wali Allah, kita hanya langsung ke Rasulullah atau langsung ke Allah. Nah, siapa kita ini? Siapa kita? Kita ni kada paham dengan azamatillah, keagungan Allah. Kita kada paham bujur dengan keagungan baginda Rasulullah. Sehingga kita ini bisa kurang adab dengan Allah, kurang adab dengan Rasulullah.
Iya nang, kita menggunakan perantara-perantara itu nah. Perantara-perantara itu yang menyampaikan keinginan kita kepada Allah, yang menyampaikan keinginan kita kepada baginda Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebagaimana zikir-zikir itu, sebagaimana zikir itu datangnya dari Rasulullah, lalu Rasulullah itu langsungkah ke kita? Katakanlah ini perantara ngarannya. Rasulullah memberikan kepada sahabat Sayyidina Ali kepada tabi'in, yaitu Imam Hasan Basri, terus sampai kepada tabi'in, sampai kepada guru-guru kita, sampai kepada kita. Nah itu ngaran perantara toh, atau disebut ngarannya sanad atau ijazah, mata rantai. Nah ini ngarannya berperantara. Kalau tuh kawala kita langsung beijazah ke Rasulullah, kawala langsung kita beijazah ke Rasulullah. Aku ada perlu guru, aku langsung Rasulullah aja meijazahkan. Olah nita, ada kawala. Nah jadi kita perlu perantara itu. Kita hendak dapat ijazah zikir. Kawala kita langsung ke Rasulullah tadi, hendak berdapat Rasulullah. Kada sanggup kita, lain makamnya, lain kelasnya. Nah, lalu kita perlu kepada perantara, ya kita mengambil ijazah ke guru kita dari guru sidin ke guru sidin, sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibaratnya itu ijazah itu mata rantai. Mata rantai itu apa? Nah, kayak ini namanya. Di atasnya Rasulullah, Imam Ali, Hasan Basri, terus wali-wali nih, termasuk ada Syekh Abdul Qadir Jilani, Sayyidi Ahmad Badawi, wali-wali sampai ke kita. Nah, jadi ibarat kita beijazah itu beperantara tuh, nah kita beingkut lawan guru-guru kita, tapi hakikatnya nang kita ingkut itu bukan guru kita ini cuma perantara. Nang ianya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang ianya. Nah, lalu apakah sesudah kita beijazah itu kada perlu diamalkan? Kada perlu diamalkan. Aku sudah beijazah juga zikir, kada perlu diamalkan. Luput nih tuh. Aku sudah beijazah juga Quran, kada perlu dibaca lagi Quran, luput. Malahan dengan kita beijazah itu tambah semangat kita mengamalkan. Cuma bedanya orang yang beijazah lawan kada, itulah orang namanya beijazah. Nah, beijazah ini ibarat mata rantai kayak ini. Inya sedikit gen, mengamalkan itu tagarak sudah nang di atas, ngaranta sambung. Jadinya ibarat berzikir kada kayak orang khusuknya, berzikir kada kayak orang banyaknya. Tapi nang ngaranta sambung lawan wali-wali nang berzikir 1.000, 10.000, 100.000 sehari. Ini walaupun sehari ini sedikit, tapi sanatnya, mata rantainya tersambung kepada wali-wali itu sampai ke Rasulullah pulang. Nah ibarat rantai itulah ngaran beingkut. Inya di bawah nih tuh sedikit aja mengguyang, taguyangan beretaan sampai ke atas. Nah itu fungsi ijazah itu saya kira menyambung itu. Jadi bila kita beramalan itu, nah saya kira nang mulai di atas wali-wali sampai ke Rasulullah itu, nah berkahnya turunan sampai ke kita. Jadi jangan ada anggapan bila sudah beijazah zikir, sudah kana ijazah zikir nih kan, ada lagi dia malakan. Nah salah nih tuh. Maka kita disuruh memperbanyak zikir. Saya kira hendak mati itu kau mengucap la ilaha illallah. Jadi artinya beijazah itu bukan artinya membuat kita jadi kulir untuk mengamalkan amaliah yang sudah beijazah itu.
Malahan dengan kita berijazah itu kita jadi lebih semangat dalam mengamalkan amalan-amalan yang datang dari Rasulullah. Karena apa? Karena jelas sanadnya, jelas mata rantainya tersambung sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nang kaya zikir nang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Itu ulun terima ijazahnya daripada guru sekumpul. Guru sekumpul daripada Syekh Syarwani Abdan Bangil. Guru Bangil sidin daripada Syekh Muhammad Syafi'i Al-Misri. Beliau daripada Syekh Ismail An-Nawwab. Beliau daripada Syekh Ibrahim Ar-Rashidi. Beliau daripada Sayyidi Ahmad bin Idris Al-Hasani. Beliau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, secara nyata. Nah, sudah dapat ijazah itu. Aku dapat ijazah itu kada perlu dibaca. Mun kada dibaca sia-sia. Maka fadilatnya liwar ganal itu. Kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah 4 kali membaca zikir itu sama dengan kita berzikir 70.000 zikir biasa. 4 kali aja kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sama membaca zikir 7 laksa saja. Zikir 7 laksa. Amun pian hendak mencari pahala zikir 7 laksa, pian membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah 4 kali. Dapat pahala zikir 7 laksa sudah. Tapi kita membaca la ilaha illallah itu nanang biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu. Kenapa itu disuruh perbanyak? Itu fungsinya sakira hendak mati la ilaha illallah. Kalau sekadar membaca mencari pahalanya aja pinang jalan ringkas ada zikir 7 laksa ada. Tapi waktu hendak mati kita kalau kita baca itu nang kepanjangan itu. Kita urusan kita nih menghadapi malaikat maut nih kayak apa? Ingat juga kan baca nang panjang itu. Datang malaikat maut nang rupanya nang seram itu. Ingat juga kan bacaan nang berpanjang-panjang tuh. Tapi amun kita sudah rutin setiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nah di situ kita kawa mengucap la ilaha illallah. Nah intinya kan dibaca. Bila membaca zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah 4 kali sama pahalanya dengan zikir 7 laksa. Dan itu sanadnya jelas tadi. Guru sekumpul, guru Bangil, apalagi tadi Syekh Syafi'i Al-Misri, Ismail An-Nawwab, Syekh Ibrahim Rashidi, Sayyidi Ahmad bin Idris Al-Hasani daripada Rasulullah. Ini ada pamandiran di luar, ini nang sampaikan nih. Ujar ulun ya, ini ujar ulun kalimatnya nah. Di luar bila sudah beijazah kada perlu lagi diamalkan. Ulun aja menyampaikan itu. Bila sudah beijazah, Quran beijazah, kada usah lagi dibaca Qurannya. Zikir beijazah, kada perlu lagi berzikir sudah. Di mana itu mendengar? Mau betanang musuh harat. Jadi jangan kada dibaca lah. Ayat zikir tadi nah, ayat ulun ijazahkan zikir nang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. 4 kali dibaca itu sama pahalanya zikir 7 laksa. Dijazahkan, tapi bagi nang membacanya, bagi nang sekadar nang ambil ijazah aja tapi kada dibaca, kada dijazahkan. Jadi nang membacanya aja, nang hendak mengamalkannya aja nang dijazahkan. Al-Fatihah.